Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat siang bagi yang beragama selain Islam. Bagaimana keadaan untuk hari ini teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya ya, amin. Untuk pertama-tama ini saya perkenalkan, nama saya Alivia Diakumalasari. Saya dari IKIP Jember, FKIP PLB semester 3 kelas 3A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil resume video tentang pendidikan tuna netra. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang pendidikan tunanetra, yaitu ada 5. Yang pertama, definisi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, kriteria. Yang keempat, klasifikasi, dan yang terakhir itu adalah karakteristik. Nah, saya di sini akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang definisi. Apa sih itu definisi? Definisi itu adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Intinya, bahasa itu dibatasi tidak membahas kemana-mana, maksudnya tidak membahas kemana-mana, yaitu tidak hanya membahas tentang tunadaksa, autis, tunagrahita, dan lain-lain. Jadi fokus satu, yaitu tunanetra. Tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuno atau rugi. Kemudian netra itu mata, dan dalam bahasa dalam Jawa artinya mata. Jadi tunanetra itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi artinya tunanetra itu adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu artinya rusak matanya atau luka matanya dan tidak memiliki mata, yaitu buta atau kurang penglihatan. Sedangkan menurut ahli, tunanetra itu adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatan secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat. Dan dalam proses belajar, anak tunanetra ini membutuhkan layanan khusus, dan biasanya ini tergantung pada audiktif atau indera pendengaran. Untuk yang selanjutnya, nomor 2, yaitu identifikasi, yaitu adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Jadi, identifikasi ini tunanetra dilihat secara anatomi fisiologi, yaitu menyangkut struktur, anatomi, dan fungsi organ mata. Sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomi fisiologi tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu 1 secara medis dan yang kedua secara estetis. Secara medis artinya ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya.
Jadi cara mengobatinya adalah harus pergi ke dokter. Secara estetis, optometris artinya ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Jadi tunanetra ini kelihatan jelek sehingga dimodifikasi alat bantu visual. Untuk yang ketiga yaitu membahas tentang kriteria. Apa itu kriteria? Kriteria itu adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria tunanetra ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kemampuan melihat. 2. Kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus. Yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kemampuan melihat. Kemampuan melihat ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu buta total atau total blind, dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Buta total atau total blind yaitu mereka itu tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap maupun terang. Mereka tidak tahu tentang pengalaman cahaya. Yang kedua yaitu masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Itu yang pertama adalah light perception. Ini hanya bisa membedakan antara gelap dan cerah. Terus kalau light projection ini artinya dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision, itu visi terowongan atau penglihatan berpusat, sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian tengahnya saja. Yang keempat yaitu peripheral vision, ini penglihatan samping sehingga pengamatannya rendah, hanya terlihat bagian kiri saja. Penglihatan bercak ini pada bagian-bagian tertentu tidak bisa terlihat. Yang kedua mengenai kriteria tunanetra yaitu kemampuan terhadap persepsi cahaya. 1. Tidak ada persepsi cahaya atau no light perception. Ini adalah buta total. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya atau light perception. Pada kasus ini biasanya masih bisa melihat bentuk tetapi tidak dapat membedakan antara laki-laki atau pria, wanita atau perempuan. Itu adalah persepsi cahaya atau light perception. Yang ketiga yaitu mampu memproyeksi cahaya atau light projection. Mampu memproyeksi cahaya itu adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari. Untuk kriteria tunanetra yang ketiga yaitu tentang kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus melalui Snellen. Itu dibagi menjadi 4. 1. Kemampuan ketajaman 20/2 feet sampai 20/50 feet, atau bisa juga
disebut dengan 6/6 meter sampai 6/16 meter. Masih digolongkan taraf ringan dan masih dapat mempergunakan relatif secara normal. Untuk kemampuan melihat ketajaman penglihatan yang nomor 2 yaitu tingkat ketajaman 20/70 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter atau lebih. Jadi ini termasuk berat, tapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur. Untuk yang ketiga yaitu tingkat ketajaman 20/200 feet. Hanya bisa membedakan antara yang gelap dan cerah. Untuk yang keempat yaitu tentang tingkat ketajaman 0, yaitu visus ini sama dengan buta penuh atau buta total. Jadi tidak memiliki rangsangan cahaya, akan tidak mampu membedakan antara gelap dan terang juga. Untuk kriteria yang keempat yaitu tentang saat terjadinya ketunanetraan, itu dibedakan menjadi 3. Yang ke-1 yaitu tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini jadi kasus pada ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin. Misalnya seperti apa? Sifilis, HIV, cacar. Misalnya juga ibu hamil jatuh terjadi saat keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung karena serangan virus, misalnya tusuk plasma, kondisi dari kotoran kucing, kemudian terbawa oleh angin dan terhirup oleh hidung ibu hamil bisa menyebabkan anaknya berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu tentang tunanetra saat kelahiran atau natal. Ini terjadi kesalahan pada saat kelahiran. Misalnya, bayi yang dilahirkan itu sungsang. Kemudian pada proses kelahiran itu membutuhkan alat kalau pada zaman dahulu itu kepalanya itu ditarik kepalanya, tapi sekarang sudah canggih, misalnya menggunakan operasi, atau ibu saat melahirkan itu bayinya kekurangan oksigen dan juga contohnya penjepitan. Yang ketiga yaitu tentang tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Tunanetra ketika masa balita atau masa kanak-kanak karena adanya penyakit DM atau diabetes mellitus, benturan, suka melihat cahaya matahari di siang hari, penyakit sifilis, itu juga bisa menyebabkan terjadi ketunanetraan. Untuk yang keempat akan dibahas tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Klasifikasi ketunanetraan itu dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal
tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua yaitu kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat itu rendah. Jadi, lantang penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatannya buruk dan perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima yaitu kelompok yang termasuk buta total. Klasifikasi yang dialami oleh anak tunanetra menurut Lowenfield, klasifikasi anak tunanetra itu berdasarkan waktu terjadinya ketunaan, yaitu dibedakan menjadi 6. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat. Tuh ya. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Tuh, yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya, mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Yang kelima, tunanetra dalam usia lanjut usia. Itu sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Yang keenam, tunanetra akibat bawaan atau partial sight bawaan. Klasifikasi anak tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatannya, yaitu dibedakan lagi menjadi 3. Yaitu apa? 1. Tunanetra ringan atau defective vision atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua, tunanetra setengah berat atau partially sighted, yaitu mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Yang ketiga itu tunanetra berat. Seperti apa? Yakni atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Nah, sekarang menurut WHO, klasifikasi didasarkan pada pemeriksaan klinis, yaitu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20 atau 200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat.
Yang kedua, tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Selanjutnya, menurut Hathaway, klasifikasi berdasarkan dari segi pendidikan itu dibedakan menjadi 2. 1. Anak yang memiliki ketajaman penglihatan 20/70 atau kurang setelah memperoleh pelayanan medik. Yang kedua, yaitu anak yang mempunyai penyimpangan penglihatan dari yang normal, dan menurut ahli, mata itu dapat bermanfaat dengan menyediakan atau memberikan fasilitas pendidikan yang khusus. Menurut Kirk, klasifikasi itu ketunanetraan ada 5, yaitu apa aja? 1. Anak yang buta total atau masih memiliki persepsi cahaya sampai dengan 2/2000, ia tidak melihat gerak tangan dan jarak 3 kaki ke depan wajahnya. Yang kedua, anak yang buta dengan ketajaman penglihatan sampai dengan 5/200, ia tidak dapat menghitung jari pada jarak 3 kaki ke depan wajahnya. Untuk selanjutnya, yang nomor ketiga, anak yang masih dapat diharapkan untuk berjalan sendiri, yaitu yang memiliki ketajaman penglihatan sampai dengan 10/200. Ia tidak dapat membaca huruf besar seperti judul berita pada koran. Tuh. Yang keempat, anak yang mampu membaca huruf besar pada koran, yaitu yang memiliki ketajaman penglihatan sampai dengan 20/200. Akan tetapi, ia tidak dapat diharapkan untuk membaca huruf 14 poin atau tipe yang lebih kecil. Yang nomor 5, anak yang memiliki penglihatan pada batas ketajaman penglihatan 20/200 atau lebih, akan tetapi ia tidak memiliki penglihatan cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan penglihatan, dan anak ini tidak dapat membaca huruf 10 poin. Jadi intinya itu bermacam-macam ya, ada kelemahannya dan ada juga yang kelebihannya. Menurut Howard dan Orlansky, klasifikasi berdasarkan pada kelainan-kelainan yang terjadi pada mata, yaitu kelainan ini disebabkan karena adanya kesalahan pembiasan pada mata. Hal ini terjadi bila cahaya tidak terfokus sehingga tidak jatuh pada retina. Peristiwa ini dapat diperbaiki dengan memberikan lensa atau lensa kotak. Kelainan-kelainannya seperti apa? 1, yaitu miopi. Apa itu miopi? Penglihatan jarak dekat. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas kalau objek didekatkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita miopi, digunakan kacamata koreksi dengan lensa negatif. Yang kedua, kelainan hiperopia atau hipertrofi. Itu adalah
penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita hiperopia digunakan kacamata koreksi dengan lensa positif. Untuk kelainan yang ketiga yaitu astigmatisme. Apa itu astigmatisme? Adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain. Jadi pada bola mata, bayangan benda baik pada jarak dekat maupun jauh itu tidak terfokus, jatuh pada retina. Nah, untuk membantu proses penglihatan pada penderita astigmatisme itu digunakan kacamata koreksi dengan lensa silindris ya. Itu tadi tentang klasifikasi. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik. Apa itu karakteristik? Karakteristik itu adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Jadi, karakteristik ketunanetraan ini menyebabkan keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya, dan keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk beraktivitas sesuai harapan. Jadi karakteristik ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik fisik. Terus yang kedua adalah karakteristik psikis. Untuk karakteristik fisik, karakteristik ini kekurangan penglihatan dari lahir akan mempunyai dampak atau pengaruh yang mengganggu perkembangan motorik kasar seperti apa? Jalan, lari, lompat, gerak-gerakan badan, dan lain sebagainya. Kalau motorik halus seperti membaca, menulis itu adalah motorik halus. Karakteristik fisik yang ditunjukkan oleh anak tunanetra kategori kurang lihat atau low vision akan berbeda dengan anak tunanetra kategori buta total atau totally blind. Anak buta total akan menunjukkan bola mata yang kurang atau tidak pernah bergerak, kelopak mata kurang atau tidak pernah berkedip dan tidak bereaksi terhadap cahaya. Kepala anak tunanetra cenderung menunduk dan bahkan menengadah, tangan menggantung layu atau kaku dan tidak berdiri tegak. Itu bahwa secara fisik anak tunanetra total akan menunjukkan keganjilan pada organ penglihatan. Selain itu, anak tunanetra total juga akan menunjukkan sikap tubuh yang kurang bagus. Sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tentang konsep tubuh, anak kurang terlihat akan menunjukkan karakteristik fisik yang berbeda dari anak tunanetra total. Karakteristik fisik yang ditunjukkan oleh anak kurang lihat adalah tangan selalu berayun, mengedip-ngedipkan mata, mengarahkan mata ke cahaya,
melihat ke suatu objek dengan cara sangat dekat, dan melihat objek dengan memicingkan atau membelakakan mata. Makna bahwa anak yang kurang lihat sering menunjukkan sikap yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hal-hal yang terlihat aneh tersebut dilakukan anak kurang lihat dalam rangka mencari rangsang atas indera penglihatan yang masih berfungsi, walaupun tergolong buruk. Untuk karakteristik yang kedua yaitu psikis. Karakteristik psikis anak tunanetra total dengan kurang lihat cenderung sama, yaitu pribadi yang tampak kaku. Hal ini disebabkan kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka dan kelakuan dalam gerak tubuh serta tingkah laku. Ketidakmampuan yang berbeda dan pengaruh pada psikis yaitu menunjukkan rigidity atau kaku. Misalnya yang tadi ekspresi kaku, yang ini kurang ekspresi gerak-geraknya. Itu terbatas sehingga mereka terkesan kebekuan kaku. Itu tadi adalah resume dari YouTube Bunda Tati yang kedua. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan resume dari YouTube Bunda Tati yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini resumenya ada 2 bab. Ya, bab yang pertama itu membahas tentang penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Sedangkan bab yang kedua itu membahas tentang penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil resume untuk bab yang ke-1 terlebih dahulu, yaitu apa? Tentang penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Itu dibedakan menjadi 3, yaitu masa prenatal atau masa sebelum lahir. Yang kedua yaitu masa kelahiran atau natal atau perinatal. Yang ketiga yaitu masa setelah kelahiran atau postnatal. Saya akan membahas satu terlebih dahulu, yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Secara ilmiah, ketunanetraan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam anak itu sendiri atau internal, atau faktor dari luar anak itu sendiri atau eksternal. Jadi menurut Hindurmason dan kawan-kawan menyebutkan beberapa ketunanetraan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor genetik. Apa itu faktor genetik? Faktor genetik itu adalah faktor keturunan, yaitu akibat faktor keturunan itu antara lain adalah retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya ini merupakan keturunan. Jadi penyakit ini menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran pembuluhnya dari fungsi retin. Gejala pertama ini sukar melihat pada malam hari, kemudian diikuti oleh hilangnya fungsi penglihatan periferal.
Dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. Itu adalah faktor genetik. Yang kedua yaitu faktor perkawinan sedarah atau incest. Jadi ini menyebabkan menurunkan fisik, menurunkan sifat termasuk penyakit atau kelainan. Faktor yang ketiga yaitu faktor infeksi kehamilan. Faktor ini terjadi akibat virus leptoviosis yang berasal dari air kencing tikus atau terkena virus paternal rubella atau campak Jerman dan virus RLF. Maka dari itu seorang ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihan. Itu faktor infeksi kehamilan. Yang keempat, gangguan genetik. Nah, gangguan ini dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toksemia kemudian ada. Yang kelima yaitu faktor Creutzfeldt atau kelompok yang beresiko tinggi, yaitu pada ibu usia kehamilannya yang terlalu muda, misalnya usia belasan tahun, atau terlalu tua di atas 40 tahun. Pada dasarnya, wanita yang berusia 12-15 tahun setelah menstruasi ini memiliki organ seksual dan kandungan yang sudah matang dan sel telurnya siap untuk dibuahi. Namun, secara psikologi, wanita yang usianya masih belasan tahun ini belum cukup untuk berumah tangga. Maka, setelah hamil akan mengalami stres, depresi. Karena apa? Karena secara psikologi itu belum siap. Karena pada masa dewasa awal itu seorang wanita dipersiapkan untuk bersemangat mencari ilmu masa depannya. Kelompok beresiko tinggi yang berikutnya yaitu wanita berusia 40 tahun ke atas. Karena wanita ini dimungkinkan kondisi di tubuhnya ini mulai melemah, otot-ototnya mulai melemah, tidak sekuat ketika usia di bawah 40 tahun. Ini bisa dimungkinkan kalau wanita tersebut hamil menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk perkembangan janin. Tapi secara teori, kalau secara fakta itu pada zaman dahulu tidak berpengaruh, tidak apa-apa. Jadi beda lagi kalau pada zaman sekarang ya. Yang ke-6 yaitu keracunan saat hamil. Diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan, kebanyakan wanita hamil itu tidak mau makan. Lesu itu berdampak kurang baik bagi kesehatan janin. Karena asupan gizi yang dimakan ibu hamil akan ditransformasi ke janin atau bisa juga kelebihan zat besi atau hewan laut seperti udang, kerang, ikan tuna, dan lain sebagainya. Jadi lautan kita nggak sebersih dahulu, terlalu banyak timbal. Diakibatkan penggunaan obat-obatan, misalnya obat-obat kontrasepsi. Jadi ketika wanita ini hamil yang tidak diinginkan seperti percobaan abortus yang ilegal, misalnya dipijat pada organ mata janin, kemungkinan bayi itu bertahan, maka bayi bisa berakibat sebuah kecacatan.
Untuk yang ke-7 yaitu tentang faktor penyakit manaung. Penyakit ini seperti penyakit TBC. Jadi penyakit TBC ini bisa terjangkit pada individu seseorang akibat sanitasi lingkungan yang kurang memadai, lingkungan yang kotor. Jadi penyakit TBC ini jika seorang ibu hamil menderita penyakit TBC, jika dia sembuh maka dia akan mendapatkan perawatan khusus, yang mana perawatan ini khusus tersebut adalah mengkonsumsi obat secara teratur atau kontinu, terus-menerus. Berkesinambungan minimal 6 bulan terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada perkembangan janin. Jadi apabila penyakit TBC ini diidap oleh ibu hamil, maka akan berdampak pada gangguan metabolisme ibu dan janin, sehingga pertumbuhan janin ini tidak sempurna. Untuk yang ke nomor 8 yaitu faktor infeksi penyakit kotor. Penyakit kotor yang dimaksud adalah penyakit alat kelamin, misalnya sifilis ini bisa terjangkit pada ibu hamil. Jadi organ kelamin yang terkena penyakit sifilis ini dapat menyebabkan tubuh ini melemah dan mudah terkena penyakit lainnya. Tentunya hal itu akan membahayakan bagi seorang ibu hamil dan janin. Maka dari itu, kenapa dalam sebuah pernikahan dituntut adanya rasa kesetiaan, yaitu hanya setia pada pernikahan, yaitu satu pasangan, apalagi aktivitas seksual. Karena ibu hamil yang tidak melakukan aktivitas misalnya seksual dengan laki-laki lain, tetapi jika suaminya tidak bisa menjaga aktivitas seksual dengan wanita lainnya, maka akan bisa menulari pada istrinya, yaitu pada ibu hamil. Untuk yang nomor 9 yaitu virus toksoplasma. Virus ini berasal dari binatang seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering. Kemudian tertiup angin dan dihirup ibu hamil secara terus-menerus. Jadi virus tokso ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan ini terlahir tanpa tengkorak. Selain itu ada lagi virus rahung atau tumor kanker. Penyakit-penyakit tersebut tergolong kronis, namun dalam perkembangan ilmu kedokteran sudah menemukan berbagai obat imunitas. Jadi ibu yang hamil ini dapat diimunisasi dengan tokso. Maka sebelum kehamilan dapat diimunisasi dengan toksi ini agar virus tersebut tidak membahayakan bayi janin kelak. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 10 tentang faktor Rehus atau RH. Pada faktor ini kekurangan oksigen pada jalon bayi. Jadi faktor Rehus ini cukup menentukan bagaimana kondisi bayi, terutama jika bayi tersebut berbeda dengan bapak. Kemudian jika kelainan ini menyerang pada ibu, menyebabkan janin ibu akan terganggu perkembangannya dan kekurangan oksigen, sehingga pertumbuhan otak janin akan terganggu. Yang ke nomor 11 yaitu faktor pengalaman traumatik.
yang menimpa ibu hamil. Nah, jadi maka dari itu, mengapa ibu hamil harus benar-benar menjaga? Jadi pengalaman traumatik ini dapat berupa shock akibat ketegangan saat kehamilan sebelumnya. Misalnya sindrom baby blue, yaitu depresi yang pernah dialami ibu akibat kelahiran bayi, atau juga trauma akibat benturan-benturan pada kandungan saat kehamilan, misalnya saat ibu hamil jatuh. Untuk yang nomor 12 yaitu penggunaan sinar X. Jadi radiasi sinar X ini dari USG yang berlebihan terkadang pada perkawinan usia muda ketika hamil seorang ibu sangat bahagia sekali. Jadi sangat ingin kehamilan pertama seorang ibu itu sangat ingin mengetahui perkembangan bayinya. Jadi sering di USG. Ternyata radiasi sinar X dari radiasi tersebut jika berlebihan akan berdampak pada kelainan janin. Misalnya juga terkena sinar dari alat-alat pabrik karena merusak sel kromosom bayi. Yang kedua yaitu membahas tentang masa perinatal atau natal saat kelahiran. Misalnya kelahiran itu sulit, pertolongan yang salah, dokternya masih belajar, atau bedanya yang masih tahap belajar, pertolongannya malpraktek, itu bisa berakibat pada kelainan bayi yang dilahirkan. Jadi persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, atau lahir kelahiran sebelum waktunya, misalnya kurang dari 9 bulan, usia kehamilan masih 5, 6, 7, tapi kalau kelahiran 7 biasanya cukup kuat. Masa perinatal atau saat kelahiran ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu kerusakan pada saraf mata waktu persalinan. Mungkin pada waktu persalinan ini terjadi benturan alat-alat benda berat, misalnya seperti apa pada waktu persalinan saat hamil mengidap penyakit gonorrhea, kelamin, atau sifilis, atau hubungan seks yang tidak disiplin. Kelahiran setelah bayi lahir bisa mengalami sakit dan bisa berakibat hilangnya daya penglihatan. Infeksi atau luka yang dialami ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf. Janin itu tidak berkembang. Kelahiran sungsang. Kelahiran ini juga bisa mengakibatkan kecacatan. Jadi ibu yang melahirkan secara sungsang tanpa bantuan alat apapun sangat berbahaya. Namun pada saat ini sudah canggih. Biasanya dokter mengambil tindakan untuk operasi sesar. Yang ketiga yaitu bayi prematur atau lahir lebih cepat dari usia kelahiran. Bayi prematur misalnya pada usia 6-8 bisa mengakibatkan kecacatan. Biasanya bayi yang lahir prematur ini perkembangannya kurang sempurna. Bayi prematur kekurangan oksigen akibat kelamaan proses kelahiran. Bayi prematur ini biasanya dilahirkan dengan alat bantu seperti kop. Jadi ibu hamil itu harus memilih melahirkan di bidan atau rumah sakit. Jangan di sembarangan orang yang benar-benar profesional. Yang keempat yaitu bayi postmatur. Bayi ini terlalu lama dalam kandungan, misalnya 10 bulan atau lebih. Ini juga berbahaya bagi bayi yang dilahirkan
bisa mengalami kelainan. Hal ini terjadi biasanya karena cairan ketuban itu pecah dan akibatnya berdampak pada bayi, misalnya terminum bayi zat-zat kotor tersebut. Yang kelima, kekurangan oksigen atau paranatal naksial. Jadi, bayi ketika lahir itu tidak langsung dapat hirup oksigen, misalnya terendam air ketuban. Jadi, cairan kandungan itu masuk ke paru-paru dan menutupi jalan pernapasan janin. Akibatnya, proses kelahirannya tidak sempurna sehingga kepala bayi itu terlalu lama dalam kandungan sementara tubuhnya sudah keluar dan bayi itu menjadi tercekik, maka proses pernapasan itu bisa tertunda karena bayi akan kekurangan oksigen. Untuk postnatal yang ke-6 yaitu proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Proses ini membutuhkan bantuan alat-alat medis seperti kop, tapi juga tidak seluruhnya ini juga bisa menyebabkan kelainan pada bayi. Misalnya alat yang menggunakan vakum atau tongue lancing bisa mengakibatkan pendarahan dan kecacatan pada otak bayi. Pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat plasenta previa, yaitu ilmu kedokteran jalan keluar bayi ini tertutup oleh plasenta, sehingga janin itu semakin membesar, maka gerakan ibu ini dapat membentukkan kepala bayi ke plasenta yang mudah berdarah. Ini sangat berbahaya jika bayi dipaksakan lahir secara normal. Pendarahan ini juga bisa disebabkan oleh ibunya yang menderita penyakit sifilis, HIV, dan lain-lain. Untuk yang ketujuh yaitu tulang ibu yang tidak proporsional atau disproportio stefanoperfik. Ibu yang memiliki tulang pinggul perfik dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Tentunya hal ini dapat dihindari jika seorang ibu yang melahirkan itu mengambil tindakan, yaitu untuk melakukan operasi sesar. Untuk yang ketiga yaitu masa postnatal atau setelah kelahiran, yaitu pada usia perkembangan kurang lebih 14 tahun ini anak masih bisa terjadi kelainan, misalnya karena kecelakaan, keracunan, kejang, diare, dan sebagainya. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri dari tuberkulosis atau TBC, virus meningitis, diabetes mellitus, dan juga penyakit paru-paru. Yang kedua, kekurangan zat makanan gizi atau nutrisi, dan nutrisi ini sangat diperlukan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan karena untuk proses pertumbuhan, kesempurnaan otak, dan organ-organ penting lainnya. Jadi bayi ketika usia kurang dari 6 bulan cukup diberikan ASI atau air susu ibu. Jangan diberikan makanan-makanan berat, misalnya diberi makan pisang atau nasi yang dihaluskan, karena ususnya sangat kecil dan belum siap untuk mencerna makanan. Jika dipaksakan, mungkin bayi dalam perkembangannya akan tenang, tidak nangis, tapi dalam perkembangannya pada dewasa akan sering sakit perut. Itu adalah kekurangan zat makanan gizi atau nutrisi.
Untuk yang nomor 3 yaitu yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi yaitu kecelakaan. Jadi bayi yang dilahirkan sampai perkembangannya ini benar-benar dijaga, karena hanya sekali kecelakaan pada seorang bayi pada perkembangannya, misalnya terkena aliran kimia, terkena senjata tajam pisau, kecelakaan dari kendaraan jatuh. Nah, itu kelainan pada bayi untuk yang kecelakaan. Untuk yang nomor 4 yaitu keracunan. Misalnya seperti keracunan air raksa. Racun yang masuk ke dalam tubuh seperti cairan-cairan yang diletakkan oleh orang tua di sembarangan tempat seperti pewangi pakaian, pembersih lantai, itu semua berbahaya dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jadi racun ini bisa masuk tubuh bayi yang dikonsumsinya. Akibatnya berdampak pada daya tahan tubuh bayi ini akan melemah karena dapat meracuni secara permanen. Jadi racun-racun ini bisa berasal dari makanan yang kedaluarsa, makanan yang busuk, atau makanan yang mengandung zat psikoaktif. Akhirnya racun itu akan menyebar dalam darah dan bisa dialirkan pula ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Untuk yang kelima yaitu mengalami kelainan mata karena penyakit mata. Misalnya seperti apa? Seropalmia atau penyakit pada anak-anak yang menyerang saat kekurangan vitamin A atau anak yang diare. Trahom, penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dalam perkembangannya. Virus ini namanya Silimi desotrahum. Katarak ini penyakit mata yang menyerang pada mata, sehingga lensa mata ini menjadi keruh. Bisa disembuhkan dengan jalan operasi. Dan ini jika dibiarkan akan mengalami kebutaan. Penyakit yang bernama glukoma yaitu penyakit mata karena cairan itu bertambah sehingga pada bola mata tekanannya meningkat. Akibatnya penyakit mata ini menyerang pada bola mata sehingga lensa bola mata ini seolah-olah keluar atau mendulu itu ya. Penyakit diabetik retinopatik ini gangguan pada retina disebabkan oleh penyakit DM atau diabetes mellitus. Jadi retina ini penuh dengan pembuluh-pembuluh darah. Dampaknya berpengaruh pada kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Macular degeneration kondisi umumnya ini agak baik, di mana daerah tengah retina itu secara berangsur-angsur akan memburuk. Anak ini masih memiliki penglihatan perifer. Akhirnya seorang anak akan kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas. Yang dilihat objek-objek di bagian tengah di bidang penglihatan. Retinopatio prematuri ini dialami oleh bayi yang lahir prematur. Jadi peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala atau retina dan juga
dan juga bisa mengakibatkan tunanetra atau buta total. Nah, untuk YouTube Bunda Tati yang ketiga itu akan membahas 2 bab. Yang bab pertama yang tadi, sekarang saya akan membahas bab yang kedua, yaitu apa? Penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan, cahaya itu disebut buta bawaan atau buta CB. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta didapat atau buta AB. Jadi degeneration atau penurunan ini akan berakibat pada gangguan ringan mata dan fungsi penglihatannya. Misalnya pada kasus makula degenerasis retinoblastoma, jadi yang mengakibatkan kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin banyak dan juga bisa perlakuan. Misalnya seseorang yang sudah menuai biasanya kesehatannya menurun, jadi mereka mengkonsumsi obat-obatan. Ternyata dalam konsumsi obat-obatan itu akan berdampak juga pada penurunan penglihatan dan akan berdampak pada penyakit lainnya tertentu. Dan pada juga penggunaan obat-obat overdosis ini sangat berbahaya bagi kesehatan mata dan organ-organ terutama mata. Selain itu, ada penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes mellitus, hipertensi, radang konjungtiva, kelainan genetik, dan kekurangan vitamin A. Nah, sekarang akan membahas tentang diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Penyakit ini disebabkan karena pola hidup terlalu banyak gula, kurang gerak. Jadi pada organ mata kasus ini menyebabkan penyakit berupa retinopatia katarak. Jadi retiopati ini semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit dan tingginya kadar gula kolesterol. Biasanya penyakit diabetes mellitus ini juga menyerang pada mata dan mata yang diserang ini akan timbul katarak. Dan katarak tersebut setelah dioperasi akan muncul kembali, jadi tidak bisa hilang. Yang kedua yaitu hipertensi. Kasus ini mengakibatkan osteorestik fiotik mengalami penyempitan pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak dan akhirnya menyebabkan timbulnya gejala pendarahan retina. Dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri sehingga menyebabkan gangguan penglihatan mulai sedang, ringan, berat yaitu sampai kebutaan. Untuk yang ketiga yaitu ophthalmopathy endokrin, yaitu apa? Kelainan endokrin. Kelainan ini dapat menyebabkan pada mata. Jadi akhirnya kasus ini akan mengakibatkan kesulitan atau kekurangan atau bahkan berkelebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Misalnya pada kasus hipertiroid akan timbul timbunan lemak di belakang bola mata sehingga mata ini bisa menonjol sehingga bola mata ini tidak bisa tertutup rapat. Untuk yang keempat adalah infeksi sistemik, yaitu apa? Penyakit mata yang disebabkan oleh virus
yang dibawa oleh serangga yang menyerang selaput mata tipis dan bahkan dapat menyebabkan penyakit ulkus atau borok. Untuk yang kelima, radang konjungtiva atau konjungtivis gonorrhea. Apa itu? Yaitu adalah infeksi karena tuberkulosis atau TBC. Juga karena penyakit kelamin, juga karena alergi difteri, jadi akan terjadi radang kornea, lepra, rematik, banyak yang lainnya juga. Untuk yang keenam, kelainan genetik. Ini banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang merupakan secara keturunan, terutama terjadi pada kasus perkawinan sedarah. Kelainan ini disebut juga disperpsi kornea. Untuk yang nomor 7 yaitu kekurangan vitamin A. Dapat mengakibatkan terjadinya gangguan mata sampai terjadi kebutaan. Gejala-gejala yang muncul itu buta senja atau kelainan pada sel-sel batang retina. Kekurangan vitamin A ini juga menyebabkan produksi air mata berkurang. Akibatnya apa? Kekurangan pada konjungtiva dan kornea. Untuk yang terakhir yaitu trauma. Ini ya diakibatkan karena benda tumpul, tajam, zat kimia, trauma, sinar matahari, sinar X, benda listrik, dan benda asing masuk ke dalam mata, misalnya seperti dunia barbar demo itu. Terima kasih. Ini adalah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.